Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, saatnya kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau gabung bisa gabung lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa menyaksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga Facebook Live KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang hadir pada pagi hari ini ada Ibu Lailatul Izzah, beliau Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Alhamdulillah, Jamil. kelihatan seger, selalu senyum terus ini. Jadi nggak ada masalah apa-apa ya, selalu senyum Mas. ya. Ya, semuanya baik-baik Baik-baik saja. Pokoknya kalau orang bisa senyum, ketawa tiap hari, kalau sampai senyum dan ketawa kita hilang setiap harinya, itu berarti tanda-tanda bermasalah ya, kehidupan nggak normal ya. Ya kawan Rasika, tema kita pagi hari ini penghapusan logistik pemilu dan pemilihan ya. Sekali lagi buat kawan Rasika yang mau gabung, nanti mau nanya-nanya, siapkan WA-nya di 08564 773 1111 ya. Bu Laitul, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Ya, semuanya lancar ya. Kita kemarin ada beberapa kegiatan, salah satunya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita kemarin sudah melaksanakan dan lancar gitu. Dan ngobras berpalekat hari ini udah sampai episode yang 100 ya. 100 luar biasa. Gak berasa ya. Wah, ini sudah wajib 100 di ulang tahun ini ya, Yeah. 100 ya. Biasanya kalau ulang tahun perkawinan kan 25, 50, 100. Ini episode Jarang. yang 100 ya. Ya, luar biasa ya. Tadi sesuai dengan tema kita ini, Bu Lailatul Izzah, penghapusan logistik pemilu dan pemilihan. Tapi mungkin sebelum kita penjelasan secara menyeluruh, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan logistik pemilu dan pemilihan. Iya, kalau logistik pemilu atau pemilihan itu adalah perlengkapan pada waktu pemilihan ya, pada waktu hari pelaksanaannya. Di situ ada surat suara, ada kotak suara, ada bilik, tinta, alat coblos dan sebagainya. Yang itu logistik ataupun perlengkapan pemungutan suara itu ada retensi ataupun masa penyimpanannya. Masa penyimpanannya yang dimana nanti setelah itu harus dihapus dengan beberapa aturan tertentunya. Dengan dihapus, maksudnya dihapus itu kan artinya kalau logistik itu kan mungkin bisa digunakan untuk ya, ada pilkada beberapa atau ada pemilu selanjutnya. Kalau kemudian memang kalau dulu pada waktu bilik ataupun kotaknya pakai aluminium itu bisa berkali-kali. Kalau sekarang kan bilik sama kotaknya kan pakainya duplek ya, Mas. Nah, ini kan dia juga harus dihapus karena mungkin itu lebih tidak tahan lama dibandingkan aluminium. Jadi ada aturan-aturan tersendiri seperti itu. Tapi secara biaya lebih murah itu ya. Iya, jauh karena kan memang ya seperti itu. Cuman ya masa bahasannya, masa kadaluarsanya kan ada semua barang itu. Iya. Kalau misalnya disimpan pun yang aluminium itu juga butuh tempat dan juga harus nyewa atau gimana ya. Dan juga itu pun sudah biaya. Harus punya gudang yang benar-benar besar Lampungnya. Jadi itu sekarang lebih praktis yang pakai apa tadi? Duplek ya. Sehingga setelah selesai harus dihapus. Nah, itu dihapus bisa jadi kalau yang masih bermanfaat, paku misalnya kan banyak banget kalau dikiloin misalnya. Itu juga salah satu yang ya ada beberapa yang mungkin kita juga tidak semua kotak maupun bilik juga dihapus, walaupun itu aturannya dihapus, tapi kita ada beberapa yang kita simpan di RPP karena RPP itu Rumah Pintar Pemilu. Jadi di KPU kita ada Rumah Pintar Pemilu, di situ tempat menyimpan informasi yang berkaitan dengan pemilu maupun pemilihan. Nah, salah satunya kita juga nyimpan apa saja yang berkaitan dengan pemilu dari tahun ke tahun. Nah, terus selain itu ya kotak sama bilik ini selain kita simpan pada waktu nanti ada yang berkunjung tuh, oh ini loh
kotaknya bentuknya seperti iya, ini, iya. biliknya seperti ini. Benar. Itu juga kita gunakan kalau ada sekolah-sekolahan yang Iya. minjam. Jadi untuk pemilihan ketua OSIS baik SMP maupun SMA sederajat ya, ini kita persilahkan kalau mau meminjam ke KPU. Jadi Udah pernah juga sering ya. kemarin Oh. itu bahkan kemarin itu dari SMK Ndoro, SMP 3 Kajen, banyak lah Mas, dari tahun ke tahun SMK Kajen, jadi SMA Kajen. Jadi biasanya sih memang yang deket-deket dengan KPU itu Oh, iya. kayak SMA PGRI itu memang mereka Berkunjung atau pinjem? pinjam pada waktu mereka melaksanakan pemilihan ketua OSIS Pilkatos Oh, gitu iya, lah. iya. Jadi masih bisa Bisa, dimanfaatkan bisa. ya. Makanya logistiknya memang ya. ada beberapa logistik yang tidak semuanya kita hapus. Kita hapus ya, salah satunya yaitu untuk bilik, kotak, alat coblos, paku gitu Iya. ya, dan beberapa hal lain yang memang berkaitan dan kemudian kita simpan. Jadi kepada waktu mereka atau pihak-pihak lain, baik itu sekolah bahkan organisasi kayak PGRI itu pada waktu pemilihan pengurusnya itu juga pinjem ya, ini iya. kita fasilitasi. Iya, tadi itu kaitannya dengan logistik pemilu ya. Kalau pemilihan sendiri, berarti logistik pemilu Sama dan sih, bedanya mungkin di surat suara. Karena di surat iya, suara. kalau di kotaknya sama, mungkin ada tulisannya sih, makanya kalau pemilu 2024 ada tulisannya gitu. Tapi pada dasarnya kan ada kotak, bilik, surat suara, tinta, nah itu ya. Terus alat coblos. Nah, memang ada beberapa logistik yang sekali pakai, kayak tinta itu kan sekali pakai, Oh, iya. ya kan, setelah itu kan habis ya. pakai. Nah itu kan ya sudah nggak mungkin kemudian kita hapus karena udah habis. Tapi kan kayak surat suara ini, apalagi surat suara ini kan butuh perlakuan khusus Mas untuk penghapusannya. Ini kan makanya ada aturan tertentu untuk logistik baik pemilu maupun pemilihan ini kan, karena rezimnya aja ya. Sebenarnya sih secara garis besar logistiknya hampir sama. Mungkin yang membedakan mungkin di surat suaranya, ataupun mungkin jumlahnya, kayak jumlah kotaknya, kotak suaranya. Kalau pemilu bisa 5 kotak, pada waktu pemilihan cukup 2 kotak atau 3 kotak atau 1 kotak, itu ya. Mungkin seperti itu. Iya. Terus ini mengapa sih ini logistik pemilu kok sepertinya ini memiliki peran yang sangat krusial dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan? Ya, ini logistik ini kan digunakan pada waktu pemilihannya, pencoblosannya itu. Ini kan yang kemudian menentukan berapa perolehan suaranya. Dari surat suara yang dicoblos ini kan nanti yang dikonversi jadi, ataupun suara yang diperoleh ini kan yang nanti dikonversi jadi apakah kursi ataukah pemenangnya. Itu kan dari situ. Jadi sangat penting karena nanti penentu siapa yang bisa menduduki posisi apa. Nah, ini kan dari logistik pada waktu pemungutan suara. Nah, inilah kemudian sangat penting ada perhatian khusus, terutama kan mahkotanya kan kayak surat suara, terus plano gitu ya, yang untuk buat apa, C hasil plano, terus C hasil salinan yang kemudian dibagikan kepada pesertanya atau saksi maupun pengawas itu kan. Nah ini kan sangat berpengaruh ataupun sangat penting pada waktu pelaksanaan baik pemilu maupun pemilihan. Ya, untuk itu jenis logistik yang biasanya digunakan dalam pemilu di tingkat kabupaten seperti Pekalongan ini gimana, Bu? Jenis logistiknya? Jenisnya itu kan berarti ada surat suara. Tadi dijelaskan secara umum ya. Iya, surat suara itu kan nanti kan berarti tergantung, kalau pemilihan kan pemilu berarti kan jenis surat suaranya kan kayak kemarin pemilu 2024 itu kan ada 5 jenis surat suara. Surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, DPR provinsi sama DPR kabupaten kota. Nanti untuk DPR kabupaten ini kan juga kita bagi per dapil. Ada di Kabupaten Pekalongan ada 5 dapil. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai surat suara ini tertukar antar dapil. Ini juga berbahaya, Mas. Jadi kan karena ada 5 dapil, jadi ada 5 jenis surat suara, di mana
untuk DPRD ini kan di situ nanti ada lambang, selain lambang partai politik, ada juga nama-namanya yang akan dipilih. Nah, makanya kan nggak boleh sampai ketuker antar dapil itu nanti, karena seumpama dapil 3 sini sama ketuker sama dapil 2 kan sudah beda orangnya walaupun sama-sama satu partai politiknya. Jadi ini makanya pada waktu biasanya pengesetan ataupun ya setting logistik ini yang terutama paling kita pantengi benar-benar ini pada waktu pengesetan surat suara untuk per dapil ini. Jadi biasanya kita pasti pilah-pilah. Ini punyanya dapil 1, 2 jangan sampai kemudian ketuker, karena kalau udah masuk ke dalam sampul ini kan semuanya sama kotak semua kan, coklat semua, nggak tahu nih dalamnya yang apa gitu kan. Dan jadi logistik ini ya karena penentu nanti yang siapa yang menang, siapa yang mendapatkan kursi, ini kan sangat menjadi sorotan perhatian, makanya sampai perlakuannya juga khusus, sampai kemudian harus dijaga, harus dijamin keamanannya kayak gitu. Iya. Terus kaitannya dengan tema kita ada di penghapusan logistik pemilu dan pemilihan. Ini berarti logistik itu tadi ya sempat dibicarakan sekelas, dibuang atau didaur ulang, atau pemanfaatannya untuk apa aja itu? Iya, ini teman karena pemilih orang kan mesti oke banget mas diopoke. Gudangnya besar sekali ya, gudangnya tiap desa berpaku, terus kotaknya atau apa itu mau diapain nih penghapusan ini, dibuang atau didaur ulang atau gimana? Ya, teman pemilih mungkin informasi ya buat panjenengan semua, untuk logistik yang sudah digunakan dan kemudian masa retensinya sudah selesai, ini memang harus dihapus. Nah, untuk dihapus ini ada kemudian mekanismenya, yaitu nanti didaur ulang, dan itu nanti untuk bisa didaur ulang itu juga ada prosesnya. Jadi kita awalnya ada aturannya. Itu kemudian tidak serta-merta KPU, karena KPU terutama Kabupaten Pekalongan yang punya gudang, yang punya logistik, kemudian langsung nyari pabrik ataupun orang yang bisa daur ulang, enggak. Ini nanti mekanismenya lewat lelang. Lelang pun kita jadi lelang untuk daur ulangnya, karena itu jumlahnya banyak sekali. Yang didaur ulang apa aja? Surat suara, terus kotak, bilik itu didaur ulang. Nah, dijadiin apa biasanya? Dilebur lagi jadi kertas lagi. Iya, jadi kertas dan lagi. Dan itu pakai lelang juga, Bu? Lelang, dan lelangnya pun kita pakai. Itu lelangnya untuk Kabupaten Pekalongan aja atau dikumpulkan se-Jawa Tengah dulu? Per kabupaten. Per kabupaten kota. Jadi kayak Kabupaten Pekalongan nanti usul ke KPU RI lewat KPU provinsi untuk penghapusan. Nah, nanti dari KPU provinsi RI sama ANRI memberikan persetujuan. Nah, nanti lewatnya KPKNL, ada kantor KPKNL ini yang bagian lelang. Nah, nanti dari KPKNL akan ngasih jadwal. Ini jadwalnya KPU Kabupaten Pekalongan tanggal 28, kemarin sudah tanggal 28 Juli gitu ya. Nah, ini nanti umumkan paling lambat 5 hari sebelum pelelangan itu diumumkan. Nanti bagi orang-orang yang berminat nanti dia ngedaftar itu di KPKNL. Didaur ulang. Yang dibuang ada juga, Bu? Yang udah bisa kepakai mungkin? Ya, ada beberapa yang tidak, maksudnya kan sekali pakai yang tidak ini ya itu ya kita ini enggak mungkin daur ulangnya tapi tidak pakai pakai langsung seperti kayak plastik kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya ya karena itu bukan logistik yang sangat berpengaruh vital. Ini kan kemudian biasanya tidak kita lelang sih, langsung biasanya bisa langsung di ini aja, dihapus. Terus ini dasar hukum atau regulasi yang menjadi pedoman dalam proses penghapusan logistik pemilu. Kan mesti ada aturan atau dasar hukum regulasinya itu. Betul, kalau di KPU itu semuanya rigid aja, ada aturannya. Salah satunya untuk penghapusan pun ada peraturannya. Nah, PKPU nomor 17 tahun 2023 Mas Jamil. Itu tentang retensi
arsip ataupun jadwal retensi arsip. Nah, retensi arsip ini adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan untuk menyimpan sebuah arsip. Jadi setiap termasuk itu logistik itu ada retensinya. Ini kapan sih boleh dihapus? Itu nunggu retensinya, ada aturannya di situ. Jadi kalau kayak yang C hasil itu kan juga sampai bertahun-tahun. Nah, itu kan retensinya masing-masing itu ada memang ada satu PKPU yang mengatur itu. Jadi siapa kalau untuk surat suara ini boleh mulai dihapus setelah pengambilan sumpah. Kalau untuk pemilu pengangkatan presiden, sumpah janjinya presiden itu setelah itu baru boleh. Oh, kalau jadi sebelum beda-beda ya retensinya. Retensinya beda-beda. Jadi ada memang aturannya tentang sampai kapan sih itu bisa disimpan atau wajib disimpan sebelum dihapus. Ya, jadi proses penghapusan logistik ini biasanya dilakukan setelah pemilu atau pencoblosan atau setelah pemilihan selesai? Setelah biasanya nunggu pengangkatan. Jadi kalau pemilu kan pemilu itu kan ada pemilihan presiden, DPR, DPD. Nah, yang paling akhir diambil sumpah janjinya kan presiden. Nah, ini untuk logistik yang dihapus untuk pemilu itu nunggu setelah presiden diangkat. Jadi diangkat jadi presiden. Nunggu itu dulu retensinya. Oh, bukan misalnya yang DPRD udah bisa penghapusan. Enggak, langsung sekalian. Oh, jadi penghapusan pemilu kan, karena rezimnya pemilu. Karena itu ada 5 macam. Ya nunggu paling akhir paling mana. Akhir. Yang paling berarti akhir mana. Setelah presiden dilantik gitu ya. Setelah presiden dilantik baru boleh mulai dihapus. Oh, sehari setelah dilantik bisa langsung habis itu. Hari ini dilantik, besok kita sudah mulai mengusulkan untuk penghapusan. Seperti itu. Iya, jadi semuanya itu ada dasar hukumnya, ada regulasinya ya untuk penghapusan. Iya, Mas, nanti khawatirnya kalau mereka belum dilantik masih ada keperluan berkaitan dengan hasil itu harus dilihat lagi kan masih ada. Terutama kertas suara itu ya. Nanti sama ada orang yang nggak percaya, terus kemudian mau menghitung ulang. Iya. Seumpama. Iya. Ini masuk akal juga ya kawan Rasika. Jadi untuk menghindari nanti ada sengketa misalnya logistiknya sudah selesai. Dikira nanti ini menghapus jejak-jejak. Jadi untuk menjamin itu bahwa nanti tidak ada masalah, makanya nunggu adanya pelantikan dari presiden yang terakhir ya. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Bu Laitul Isah untuk penjelasannya. Dan kawan Rasika, sekali lagi kawan Rasika kalau mau gabung bisa saksikan lewat live streaming www.rasika Pekalongan atau YouTube Rasika TV Official atau live KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang mau nanya-nanya juga boleh WA di 085647731111. Tetap di Ngobras Berpalekat. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat.
Jul. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan ini udah memasukin hari ini sudah 100 episode. Luar biasa, alhamdulillah kerjasama dengan KPU untuk mengedukasi masyarakat ya, yang mungkin kayak tema kita tadi tentang penghapusan logistik dan pemilu dan pemilihan. Kawan Rasika mungkin belum tahu ya. Terus delek ning di terus diopokke. Terus mungkin ada juga yang gek-gek terus di rongsokke, didol itu misalnya kan ya wajar aja mereka kalau belum tahu. Makanya kalau pas kawan Rasika gabung sama kita pas banget ini jelas. Atau mungkin suatu saat mau ikut proses lelangnya bisa ya. Nah, makanya kalau mau nanya-nanya siapkan WA-nya di 08564773111, atau yang pengen saat ini di rumah terus kemudian mau luar kota mau kemana tetap bisa ikutin Ngobras Berpalekat lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau lewat Facebook live-nya KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita kawan Rasika masih bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lalatul Isa. Oke Bu, kita lanjutin lagi Bu ya. Tadi sampai mana Bu? Terakhir. Masih ingat nggak? Itu tentang lelang ya. Lelang ya. Tentang retensi yang kemudian apa saja sih yang dihapus itu tadi. Iya ya. tadi. Nah sekarang pihak-pihak yang terlibat dalam proses penghapusan logistik ini di tingkat KPU Kabupaten Pekalongan. Ya. Apa Intaran sendiri atau pihak lain juga harus ada yang menyaksikan berdasarkan regulasi atau aturan hukum itu? Iya, kan nanti yang melelang dari KPKNL Mas. Ada kantor khusus namanya KPKNL yang bagian melelang. Di luar KPU ya? Di luar KPU, dia memang instansi yang khusus itu yang menangani itu. Nanti kita kan mekanismenya usul dulu ke KPU RI minta dihapus.
Setelah ada persetujuan dari KPU RI sama ANRI ya, ini kemudian kita dijadwalkan di KPKNL. Jadi langsung nanti KPKNL tahu, oh ini Kabupaten Pekalongan minta dijadwalkan untuk pelelangan logistiknya. Iya. Nanti, Jadi prosesnya mengajukan ke KPU pusat iya, dulu ya Bu ya. Betul. Enggak serta-merta dari keinginan dari KPU Kabupaten Pekalongan pengen menghapus logistik ini enggak kepake, ini yang bisa dimanfaatkan didaur ulang, ternyata harus aturannya diusulkan ke KPU RI. Nanti setelah itu KPKNL yang memberikan jadwal. Setelah itu yang ini salah juga, yang melelang dari KPKNL. Nanti kalau sudah dilelang baru kan nanti ada mekanisme, oh kapan lelangnya. Nanti kita kami dikasih jadwal dan pada waktu lelang kita hadir di situ. Nanti kita tahu, oh siapa saja sih yang ikut lelang. Jadi kan semua masyarakat bisa mengikuti lelang dengan beberapa aturan, yaitu mereka harus ngasih jaminan nominal tertentu gitu kan. Nanti bikin akun dan sebagainya. Lewat di KPKNL ini. Nanti ketika jadwalnya kan nanti kan ditentukan jam sekian gitu kan. Nanti siapa yang tawarannya tertinggi itu yang menang. Setelah itu nanti yang menang ini ada kewajiban 7 hari untuk melunasi dari tawarannya itu, harga yang disepakati. Setelah dilunasi itu kan dapat kwitansi dari KPKNL, dia bisa baru ngambil. Jadi KPU itu hanya ya melihat saja ada barangnya, tapi nanti semua prosesnya di KPKNL, uangnya langsung distorkan kas negara. Jadi kita nggak terima, Mas. Nggak terima KPU Kabupaten Pekalongan terus baru disetorkan ke langsung. Begitu lelang uangnya oke. Ya langsung masuk kas negara, Mas. Nah itu kalau mungkin mau Mas Jamil tahu itu angkanya. Jadi dari dari situ ya, ini dari yang dihapus ini kalau untuk pemilu ya, kita menyumbangkan ke kas negara itu ada 391.540.000 rupiah. 300 juta lebih. 391 juta. Hampir 400 juta ya. Itu yang kita sumbangkan kepada kas negara dari logistik pemilu 2024. Luar biasa, KPU Kabupaten Pekalongan nyumbang ke kas negara kurang lebihnya 400 juta. Hampir 400 juta. Karena jadi memang logistik itu ya memang kalau bisa didaur ulang, kalau bisa dibuang ya dibuang gitu ya. Kalau bisa dimanfaatkan, termasuk yang tadi bilik tadi yang bisa ada beberapa digunakan. yang tidak kemudian kita semua hapus, walaupun memang dihapus, ini ada beberapa yang harus kita manfaatkan untuk mungkin edukasi kepada pemilih yang datang ke kantor KPU, ataupun bagi instansi ataupun organisasi yang pengen meminjam pada waktu mereka melaksanakan pemilihan. Iya, daripada bikin mahal, pinjem. Kalau pinjem itu hitungannya sewa atau? Enggak, itu bahasanya ya salah satu fasilitas atau layanan dari KPU. Oh iya, fasilitas jadi, atau layanan. Layanan saja. Jadi cukup dengan memberikan surat aja, surat permohonan peminjaman bilik, kota, resmi, surat resmi sama, ya. Iya, seperti itu, sama bukan secara bantalan. Bisa saya mau pinjam itu, tetap harus karena prosedural itu punyanya kantor, walaupun kemudian tidak dipungut biaya sama sekali, gratis nih. Silakan. Kalau mau memanfaatkan atau mau minjam logistik kotak bilik ya bisa ya, silakan gratis. Dan tapi kalau untuk lembaga instansi ya memang tetap harus surat menyurat ya. Jadi untuk bukti itu Bu ya. Karena kemudian kan kita tahu, oh ini sekarang posisinya di mana, sudah dikembalikan atau belum gitu ya. Mungkin lebih tertib administrasi. Jadi ini mungkin sekalian informasi untuk Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, ini kami informasikan baik itu SMP sederajat, SMA sederajat, apabila membutuhkan kotak bilik untuk pemilihan ketua OSIS, monggo bisa pinjam ke KPU. Nah, silakan. Ini termasuk manfaatnya kita ikutin Ngobras Berpalekat ya itu ya. Selain kita tahu apa yang sesungguhnya, nah kemudian juga ini tadi tawaran dari KPU Kabupaten Pekalongan kalau membutuhkan kotak bilik suara untuk pemilihan OSIS baik SMP, SMA, monggo gratis ya, tetap menyurat resmi untuk biar
tahu tertib ya, administrasinya. tertib administrasi ya. Iya. Oke, ini kaitannya dengan prosedur dan tahapan penghapusan logistik itu dilakukan agar transparan dan akuntabel tuh gimana? Agar transparan ini. Iya. Ini sih transparansinya ya adalah pada waktu setelah di KPKNL ada penjadwalan kapan lelangnya, ini kita umumkan. Oh ya, biar diketahui masyarakat yang menjelang ini bahwa berarti transparan ya. Iya, KPU jadwalnya tanggal sekian, itu nanti ada pelelangan seperti itu. Itu bisa diketahui masyarakat lewat informasi. Kalau kita di ini sih websitenya. di webnya, jadi kita hanya ngumumkan saja sih kapan jadwalnya. Tapi kalau pelaksanaannya kan karena itu pihak KPKNL-nya, nanti ya paling mungkin kita ngumumkan bagi orang-orang yang berminat ataupun mungkin pengen tahu saja sih. Oh, berarti KPU Kabupaten Pekalongan kapan sih menghapusnya? Mungkin informasinya sampai di situ aja. Sampai di situ aja. Iya, kalau jadwalnya sana. Jadwalnya Artinya sana. kalau sudah jadwal dari sana, KPU kan juga bisa menginformasikan juga. Ya, mungkin nanti paling yang sudah dengan ini sih tambahannya paling ya. Ini mungkin informasinya saja. Akhirnya kita ini matur nuwun nanti bahwa paling kita bisa mengasih taunya bahwa sudah terjual, mungkin seperti itu. Terus dengan angka sekian kayak tadi kan. Oh iya, kita transparansi itu ya. Transparansinya ya ini sekalian saya ngumumkan ke masyarakat ya. Salah satunya tadi kita sudah menyumbang ke kas negara dari logistik yang dilelang ex pemilu itu tadi ada kisaran 391 juta itu untuk pemilu, dan kemudian untuk pilkada itu di angka 35 juta juga sudah dilelang kemarin. Oh, yang pilkada 35 juta, kalau yang pemilu tadi 391 kan yang rinciannya itu juga ada Bu ya di websitenya tuh. Enggak sih, karena itu global. Oh, global. Jadi yang dilelang itu langsung dalam satu paket surat suara, kotak, milik global gitu. Global. Nah, bukan seperti surat itu. Suara berapa? Enggak. Jadi itu satu paket seperti itu. Kemudian keluarlah angka yang kemudian tertinggi kemudian yang pemilu di angka 391 juta. Kalau di pilkada 35 juta. Nah, ini untuk penghapusan logistik pemilu dan pemilihan ini apakah melibatkan lembaga pengawas lain seperti Bawaslu atau pihak kepolisian? Enggak sih, ini jadi semuanya kan di KPKNL ya. Ini berarti kan di bawah ANRI. ANRI kan ketika kita ngusulkan untuk penghapusan, ini kan Arsip Nasional ini tahu, oh ini berarti Satker mana sih yang kemudian melakukan penghapusan. Nanti paling pengawasannya kita memastikan bahwa logistik ini benar-benar didaur ulang. Jadi kita nanti pada waktu masuk pabrik untuk diproses, kita semacam dikasih ininya aja sih. Pihak Bawaslu tidak mengawasi proses lelang, pihak kepolisian enggak, karena kan mungkin sudah ini selesai, sudah selesai untuk kaitannya dengan penyelenggaraan kan sudah selesai. Sudah selesai. Karena ya ini lebih ke intern KPU ya. Intern KPU sama KPKNL. Seperti itu. Untuk masyarakat sendiri jadi bisa memantau dan mengetahui proses penghapusan Bu ya. Iya, paling gitu kita bisa ngumumkan bahwa kapan akan dihapus, seperti itu sih. Jadi lewat website sama media sosialnya juga. Lewat websitenya aja. Websitenya aja ya. Sih kemarin. Jadi harus rajin-rajin buka website KPU Kabupaten Pekalongan ya, terutama yang mau ikutan lelang. Lelang, betul. Iya, dan lelang itu biasanya kawan Nasika tadi sudah dijelaskan Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Ibu Lailatul Iza. Setelah penetapan pengesahan presiden ya, kalau pemilu, itu biasanya tenggang waktu itu entah berapa hari nanti ada informasi tentang penghapusan. Kemudian juga kalau kapannya itu dari KPN. Biasanya KPKNL. Biasanya berapa waktu Bu? Biar kawan Nasika yang mau ikut lelang biasanya KPKNL seminggu atau 2 minggu udah siap-siap nggak ketinggalan informasi? Sih ya sekitaran 1 bulan. Jadi kan gini, kita seumpama kayak kemarin itu untuk yang terakhir kan yang di gubernur sama itu bareng ya. Nah setelah itu kan kita usul mereka dilantik bulan Februari kemarin itu ya. Nah bulan Februari kalau nggak salah
ketika itu kan setelah itu baru di akhir-akhir Februari ya, berarti Maret kan kita usul untuk penghapusan. Nah ini nanti tinggal nunggu suratnya dari KPU RI sama ANRI persetujuannya dulu. Lah ini kan mungkin KPU RI sama ANRI kan karena melayani seluruh Indonesia, kita nggak tahu kan, jadi penjadwalannya nunggu dari sana. Kalau itu nanti kalau sudah turun nanti kan KPKNL yang jadwal itu kisaran bulanan Mas, 1-2 bulanan gitu sih. 1-2 bulan ya kawan Rasika. Jadi rajin-rajin buka website Rasika untuk mengetahui proses penghapusan, dan kalau kapan lelangnya melalui KPKNL ya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi ya kawan Rasika ya. Ya, oke. Kemudian bagaimana nih KPU Kabupaten Pekalongan menangani logistik yang sifatnya sensitif ya? Kalau paku kan nggak terlalu kecuali paku yang udah karatan kan. Dan tidak semua paku kembali Mas. Kadang-kadang kan dianggap itu nggak begitu penting ya. Sekali pakai gitu ya. Habis itu bisa dibawa pulang. Malah ngabut-ngabuti ya. Kayak pulpen gitu kan, nggak ini sekali pakai tidak semuanya balik ke KPU. Jadi yang penting yang mungkin jadi perhatian yaitu tadi surat suara, bilik itu kan pasti harus balik. Terus kayak C hasil itu kan. Nah, cuman kalau C hasil kan retensinya lebih panjang. Jadi disimpannya sampai bisa bertahun-tahun dan kita biasanya nitip disimpan di arsip Kabupaten Pekalongan seperti itu. Nah, itu kalau surat suara yang nggak terpakai sama jadi satu. Kan, dalam satu kota itu nanti kan bareng Mas, baik yang kepake, rusak maupun yang tercoblos itu kan nanti semua jadi satu di lelang itu. Nanti kita juga memastikan bahwa itu benar-benar dilebur gitu loh. Oh juga ada. Dilebur, jangan disalahgunakan. Betul. Nanti kita minta dipastikan dari yang memenang lelang ini pada waktu dia mau masuk untuk dilebur itu kan didokumentasikan. Jadi kita mendapatkan kepastian bahwa ini tidak disalahgunakan jadi bungkus sudah gorengan. Dilelang, proses lelangnya juga diawasin KPU juga, kemudian siapa yang menang, kemudian dilebur atau enggak itu sampai detail itu ya. Iya, kita untuk memastikannya. Terutama yang surat suara. Kalau kota kan mungkin enggak begitu bermasalah. Yang sensitif kan surat suara ini yang kemudian banyak kasus lah, ada beberapa tempat itu kayak ya mungkin kertas-kertas yang kertas-kertas yang punya nilai lah ya, mungkin seperti itu. Yang penting kemudian dijadikan bungkus gorengan, dijadikan bungkus nasi dan sebagainya. Nah, ini kita menjagani ben kemudian bahwa kertas-kertas ini terutama surat suara ini tidak disalahgunakan dan benar-benar dilebur. Iya, oke. Kemudian apakah ada upaya untuk mendaur ulang atau memanfaatkan kembali logistik yang masih layak pakai? Tadi sekilas sudah ya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih panjang lagi. Tapi kita harus rehat sejenak. Kawan Rasika, sekali lagi ikutin terus Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan kita rehat sejenak. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat
dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT Online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem SIDALI, dan diperbarui kembali di Cek DPT Online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, lanjutin lagi ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat ya kawan Rasika. Dan tema kita tadi penghapusan logistik pemilu dan pemilihan. Dan tentu masih bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lailatul Isah ya. Jadi tadi terakhir apa Bu tentang pemanfaatan logistik pemilu tadi didaur ulang atau masih ada yang bisa dipakai. Tadi sudah dijelaskan dari awal yang bisa dipakai, yang masih bisa disimpan. Selain yang didaur ulang tadi yang dilelang itu ada kotak bilik ya. Kotak suara ini kalau bilik itu yang kayak yang buat nutup itu ya. Itu yang ada lagi selain itu? Ya, kan ada bantalan coblos. Nah, ini, bantalan coblos ya. Biasanya dibalik-balikkan itu kan, karena ada beberapa yang tidak juga, karena tidak semua logistik itu masuk ke dalam kotak lagi Mas. Jadi ada juga yang kemudian di luar kotak gitu kan. Jadi biasanya ada yang kemudian semuanya tidak dari logistik itu tidak semuanya balik, ada yang juga yang tidak balik ya itu kan. Nah ini ada yang tidak balik. Ya seperti kan kayak paku tadi. Kadang-kadang ada yang balik, ada enggak itu kan paku. Terus terutama pulpen. Oh iya. Kayak gitu kan. Itu enggak vital fungsinya ya. Karena memang dianggapnya sekali pakai, habis kan kayak tinta gitu kan. Nah itu kan enggak balik. Jadi tapi ada yang mungkin juga selain kotak bilik sama surat suara yang balik, yang maksudnya kembali ke gudangnya KPU. Tapi ada juga yang memang beberapa yang memang diarsipkan kayak C hasil itu kan harus disimpan, diarsipkan. Itu jadi memang yang logistiknya kan banyak banget ya beberapa. Nah yang kembali itu kayak bantalan. Nah bantalan itu kan busa-busa kecil itu kan nggak bisa dijual lagi Mas, biasanya dimanfaatkan ya. Apakah ya itu tergantung kitanya saja sih. Kalau enggak ya tetap di gudang, nanti kalau ada yang mau pinjem ya pinjemin aja gitu. Jadi tidak ada pemanfaatan khusus sih kalau untuk yang ininya eks logistiknya. Tapi yang penting yang vital itu yang sudah harus diamankan, memang harus. Tapi kan tidak semua logistik seperti kotak itu paling ya sampel aja yang disimpan ya, KPU 10, kan. Itulah 10 dari ratusan mungkin. Dari ribuan Mas. Dari ribuan ya. Dan itu yang didaur ulang ya. Iya, yang didaur ulang. Jadi kalau Rasika, jadi kalau tadi kita ngomongin soal yang masih bisa dimanfaatkan bilik suara, kotak itu tidak semua dari ribuan. Jadi ada sampel. Soalnya kalau ribuan nggak cukup KPU nampung di ya, dan itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga aturannya. Oh jadi ada aturan berapa aja yang bisa. Sekedarnya lah ya. Sekedarnya. Untuk kemudian pemanfaatan ketika memang ada yang pinjam. Jadi seperti itu. Paling seperti yang kalau kayak plastik kan biasanya kan sobek-sobek dan sebagainya ya tidak bisa kita manfaatkan kembali ya. Yang kemudian ada yang dibuang di gitu, tempat sampah. Ini kan soalnya kaitannya untuk apa penghapusan logistik ini biar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan
Ada juga sih kalau yang masih bisa ini, tapi kecil sih, tapi ada lah sebagian mungkin yang Kayak masih bisa tinta didaur itu? ulang. Kalau tinta kan habis pakai berarti nggak balik, Mas. Padahnya. Iya. Padahnya itu apa sih? Kecil itu sih, botol-botol kecil itu. Botol beling atau enggak, plastik. plastik? Ya, dan itu biasanya nggak dikembalikan. Kembalikan. Karena memang itu hitungannya kan barang habis pakai. Iya. Barang habis pakai. Ya, seperti Jadi itu. tetap upaya biar enggak, kan banyak banget itu ya Iya, kan. Berarti iya. Kalau itu dibuangnya di enggak sih, nanti ya paling kita nanti pilah lagi lah mana yang ini, tapi sebagian ya kalau memang tidak bisa digunakan ya memang paling ditinggal dibakar. atau ya Enggak, masih oh kalau botol-botol tinta Kan biasanya nggak dibalikan, nggak Mas. dibalikin Nggak kan? dibalikin, Iya. iya. Kayak apa? Kayak pulpen itu biasanya kan sudah habis pakai, itu habis pakai. Rezeki ini di KPPS lah dapat bonus. Dapat bonus pulpen kenang-kenangan. Tulisannya KPU atau pulpen biasa? Enggak, pulpen biasa Oh, pulpen saja biasa. sih. Cuman biasanya warna biru, kayak gitu. Kok warna biru, dipilih warna biru? Iya, biar netral. Biar netral ya. Biru itu warna adem ya, warna adem. Kebetulan Ibu Laitul Isah juga pakai biru, bikin adem ya yang lihat ya. Betul itu, bikin adem. Iya, oke. Tantangan terbesar KPU Kabupaten Pekalongan ini dalam pengelolaan dan penghapusan logistik, ada tantangan tersendiri atau udah terbiasa? Iya, kita sih segini aja sih, tantangannya ya karena ini jumlahnya besar aja kalau pada waktu untuk ininya penyediaannya logistik. Kalau penghapusan lebih santai sih, Mas, karena lebih kita santai kalau penghapusan karena kan sudah nggak kepakai. Yang jelas kita hanya memastikan di gudang kita aman. Di gudang kita aman, makanya di gudang itu ada CCTV-nya, ada penjaganya. Kita ada penjaganya sampai benar-benar itu tuh kita pastikan aman sampai nanti dilelang itu. Kemudian ada juga kita siapkan APAR kalau jaga nih ada apa-apa. Jadi ada standar-standar untuk nyimpannya saja sih. Jadi sepertinya atau kayaknya kita nggak pernah lihat buntel kacang atau gorengan pakai kertas surat suara ya. Alhamdulillah nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau ijazah malah ada ya, kadang lamaran kerja ada. Kalau KPU memang sangat detail menjagani sampai tadi ada CCTV penjaganya sampai nanti akhirnya ada proses lelang itu sudah bukan tanggung jawab. Masih tanggung jawab karena harus didaur ulang benar atau enggak itu sampai kita memastikan itu masuk pabrik dan benar-benar didaur ulang. Iya, oke. Terakhir ini Bu Laitul Isah berkaitan dengan tema kita ya tadi penghapusan logistik pemilu dan pemilihan. Apa harapan Ibu Laitul Isah kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam menjaga integritas logistik pemilu baik sebelum maupun sesudah proses pemilihan? Harapan saya sih kepada masyarakat, terutama nanti pada waktu biasanya pelaksanaan ya ada kita pengelolaan logistik ini ya, seumpama terlibat sebagai orang-orang yang ikut mengikut setting logistik itu, monggo nanti dijagalah kerahasiaannya dan ikuti aturannya saja. Yang jelas kita punya tanggung jawab, semua masyarakat punya tanggung jawab untuk kemudian menjaga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Oke, luar biasa. Terima kasih ini Bu Laitul Isah untuk hadirnya dan untuk edukasi kepada masyarakat atau kawan Rasika. Ya, jelas ya kawan Rasika ya tentang logistik pemilu dan pemilihan. Kemana-kemananya proses-prosesnya tadi sudah dijelaskan secara detail lengkap. Jadi kawan Rasika sekali lagi terutama nih yang buat yang mau ikutan kapan waktu nanti kalau pemilu mau lelang ya sekitar 2 bulanan lah informasinya, kemudian informasi lengkapnya di KPKNL ya untuk lelangnya kapan itu ya. 5 tahun lagi ya cari rezeki lewat lelang. Iya benar-benar 5 tahun lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Laitul Isah untuk Mas hadirnya. Jamil. Subhanallah bisa ketemu lagi ya Ibu Isah. Udah lama banget. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Laitul Isah ini Ketua KPU Kabupaten Pekalongan membawa manfaat buat kita semua ya kawan Rasika untuk edukasi tentang tadi penghapusan logistik
pemilu dan pemilihan. Sekali lagi terima kasih Ibu Laitul Isah. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan selalu lancar dan dimudahkan semua urusan dan rezekinya juga lancar semua. Amin. Amin. Ya, dan dengan demikian kawan naskah berakhir sudah Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan sekaligus saya Jamil Suka-Suka pamit, dan juga Ibu Laitul Isah dan juga Ira Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.